Jadi anu ya, prosesnya cukup melelahkan juga ya, sebelum dilipat harus disortir dulu, dicek satu persatu gitu ya? Kemudian setelah semua itu kita pastikan presisi jumlahnya, kita pastikan tepat jumlahnya, baru kita distribusikan ke TPS. Saat apa ya, pensortiran surat suara itu kan tentu ada sisa-sisa. Nah ini kadang-kadang orang bertanya, surat suaranya dikemanakan ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih semua? Hari ini jumpa lagi bersama saya Cak Beki dalam podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Bapak Arfi Mustafa. Apa kabar Pak Arfi? Alhamdulillah sehat, Sehat Mas ya? Begi, ya sehat. Ya. Baik, teman pemilih semua, hari ini kita akan berbincang-bincang masalah yang diampu oleh Ketua KPU Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah penyediaan logistik Pilkada 2024. Nah, Pak Ketua, kemarin dalam pelaksanaan Pilkada kemarin, apa sih tantangan terbesar dalam, penyediaan logistik salah satunya surat suara dalam pelaksanaan Pilkada ini? Iya, eee, untuk masalah tantangan saya kira tidak ada begitu tantangan yang paling berat karena memang proses pencetakan dari surat suara kemarin sudah dikonsolidasi dan dikoordinir, KPU RI melalui KPU provinsi, Ya, sehingga kita hanya tinggal melaksanakan, eee, proses, bukan pengadaan, setting untuk surat suaranya itu sehingga untuk proses pencetakannya kita tinggal melaksanakan apa yang sudah ditunjuk atau sudah ditetapkan, oleh KPU provinsi, itu. Ya. oke. Jadi, kemarin KPU Nganjuk tinggal mesan aja gitu ya Iya, dalam proses, pengadaannya gitu ya? iya. Karena sudah terkonsolidasi proses pengadaannya gitu. Nah, berapa sih Pak kemarin surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Nganjuk untuk, pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin? Oke, jumlah surat suara yang dicetak atau yang dibutuhkan satu Kabupaten Nganjuk atau seluruh dari Kabupaten Nganjuk, Mhm, itu kan sejumlah DPT mhm, plus 2,5%. mhm, Jumlah DPT dari KPU jumlah DPT di Kabupaten Nganjuk kemarin itu sejumlah 852.679 mhm. di plus 2,5%, jadi ketemunya kira-kira sekitar 874.752. Itu surat suara dari pilihan gubernur, wakil gubernur, dan wakil bupati yang, disediakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Oke. Ya. Setelah proses cetak itu kemarin kemudian dibawa ke KPU Kabupaten Nganjuk, pelipatannya di gudang KPU Kabupaten Nganjuk apa di percetakan itu? Iya, kemarin setelah selesai dicetak, eee, di dari percetakannya kemudian langsung dikirim, ke gudang KPU Kabupaten Nganjuk. Terus Mhm, kemudian kita melakukan pensortiran dan mhm, pelipatan di gudang KPU Kabupaten Nganjuk. mhm. Gitu. Oh jadi anu ya, prosesnya cukup melelahkan juga ya, sebelum dilipat harus disortir dulu, dicek satu persatu gitu ya, Iya, begitu? iya, karena memang, proses pencetakan ini meskipun dilakukan oleh mesin, namun kita perlu memastikan bahwa Mhm, surat suara yang dicetak itu sudah sesuai dengan spek, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. mhm, Sehingga nanti ketika kirim, kita distribusi ke TPS, mhm, itu surat suara bisa benar-benar bahwa surat suara itu, sudah sesuai dengan prosedur, mhm, tidak ada yang rusak. mhm, Sehingga nanti kita meminimalisir berkaitan dengan kerusakan surat suara yang ada di TPS. Itu oke, memang sebuah langkah dari KPU untuk meminimalisir berkaitan dengan, kerusakan surat suara yang, ada di TPS. oke, Merupakan salah satu prinsip juga bahwa salah satu pengelolaan logistik itu adalah salah satunya prinsip berkaitan dengan prinsip, tepat jumlah. mhm. Itu menjadi sebuah prinsip juga dalam pengelolaan logistik pada pilkada kemarin. Nah, Ya. selain surat suara kan ada formulir dan sebagainya, itu kemudian eee, setting atau di-packing gitu ya ke dalam kotak suara kemudian didistribusi ke TPS-TPS. Nah, kemarin ada hambatan Pak dalam proses, distribusi, surat suara atau kotak suara logistik, pilkada kemarin? Iya.
Mungkin saya ceritakan sedikit berkaitan dengan pengelolaan logistik ya yang ada di gudang KPU Kabupaten Nganjuk. Mhm, Setelah proses pencetakan selesai, kemudian dikirim ke gudang KPU Kabupaten Nganjuk, mhm, kemudian kita lakukan pensortiran, penlipatan. Setelah pensortiran dan penlipatan, mhm, kemudian kita lakukan setting dan packing. mhm, Setting dan packing adalah kita memasukkan surat suara ke kotak-kotak bilik suara yang akan kita distribusikan ke TPS. mhm, Kita hitung sesuai dengan DPT sejumlah DPT yang ada di masing-masing TPS, kemudian kita pluskan 2,5%. mhm. Kemudian setelah semua itu kita pastikan presisi jumlahnya, kita pastikan tepat jumlahnya, baru kita distribusikan ke TPS, Oke. gitu. Berarti, dengan jumlah TPS yang cukup banyak dan apa, kebutuhan surat suara tiap TPS ini kan berbeda ya? Iya Nah, ini berarti perlu sebuah ketelitian dalam, proses, pengemasan ini berarti iya. kemarin? Iya, memang, dalam proses setting packing kita tegaskan kepada petugas yang melakukan setting packing bahwa Mhm, ketepatan berkaitan dengan jumlah itu menjadi kunci. mhm, Itu menjadi, prinsip bagi pengelolaan sebuah logistik. Sehingga nanti ketika kita sudah distribusikan ke TPS, itu benar-benar jumlah yang kita distribusikan adalah sesuai dengan jumlah DPT plus 2,5%. mhm, Kemudian, memang dalam hal melakukan sortir, lipat, kemudian setting packing, kita menggunakan pihak ketiga, sehingga kita bisa mengontrol, sehingga kita bisa memastikan bahwa, semua pekerjaan yang dilakukan oleh ketika setting packing itu dilakukan oleh profesional. mhm, Ini meminimalisir berkaitan dengan pertama kerusakan, mhm, kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam hal memasukkan atau, menghitung dalam hal jumlahnya. Ya. jumlahnya, oke. Selain jumlahnya juga jenis-jenis, logistik yang dibutuhkan itu Iya, berarti ya? betul. Karena jumlah logistik yang dibutuhkan itu kalau saya hitung kemarin ada 42 item, 42 item, mulai dari surat suara sampai dengan paku. paku, Ya, mulai dengan surat suara sampai dengan paku. Itu kalau kita jumlahkan itu ada sekitar 42 item di empat masing-masing TPS-nya. masing-masing Ya. TPS. Sehingga, apa, dalam proses, apa, penyiapan ini tentu juga, harus dilakukan dalam jangka yang cukup, panjang juga atau tidak bisa satu hari besok kita pemilu atau pilkada kita coblosan, hari ini baru siap-siap gitu, ndak bisa seperti itu berarti ya? Iya, nggak bisa, karena memang ini merupakan sebuah, tahapan yang penting dalam hal pengelolaan logistik ini dan menjadi sebuah bagian hal yang sangat penting juga dalam kesuksesan sebuah pilkada. Karena pilkada itu kalau tidak ada logistik juga tidak bisa berjalan. Mmm, Jadi memang ini merupakan sebuah tahapan yang paling penting dalam proses pelaksanaan pilkada dan kesuksesan untuk pilkada tahun 2024 kemarin. Kita ada estimasi waktu mulai sekitar bulan September kalau tidak Oktober kita sudah mhm, mulai merupakan penyiapan berkaitan dengan, mhm, perencanaan kemudian sampai dengan pencetakan dan sampai dengan, eee, pengiriman di masing-masing TPS. masing-masing Ya, kita TPS. lakukan H-1 kita pastikan semua logistik yang dibutuhkan di masing-masing TPS sudah sampai di TPS. Ya. Oke. Nah, apa, dalam penyiapan logistik itu ya, kan, tentu saat apa ya, pensortiran surat suara itu kan tentu ada sisa-sisa. Nah, ini kadang-kadang orang bertanya, "Surat suaranya dikemanakan ini?" Iya. Nah, itu mungkin perlu dijawab itu, Pak Ketua. Oke, ya memang benar dalam hal mungkin persoalan karena kita tidak mungkin melakukan pencetakan surat suara itu sejumlah dengan itu karena pasti ada kelebihan, Mhm, karena memang untuk ada kita menjaga nih istilahnya kalau ada kerusakan-kerusakan ketika ada sortir lebat. mhm, Tapi setelah semua kita pastikan, setelah kita sortir, setelah kita lipat dan kita pastikan semua yang kita sortir dan lipat adalah benar-benar sudah baik dan layak untuk nanti dan sesuai dengan, persyaratan tentunya mhm, untuk digunakan dalam TPS, mhm, sisanya mhm, kita musnahkan. Iya, musnahkan. kita musnahkan. Jadi kita tidak ada surat suara yang kita simpan di gudang KPU. Mhm, Semua sudah terdistribusi di TPS masing-masing sejumlah
DPT plus 2,5% dan Mhm. kita tidak ada cadangan. Oke. Karena semua sudah kita cadangan sudah kita include-kan di masing-masing TPS. Ya. Oke. Cadangannya yang 2,5% Iya, itu ya? 2,5% itu menjadi cadangan di masing-masing TPS. Jadi di KPU sudah tidak ada surat suara karena sisa dari itu sudah kita musnahkan. Ya. Oke. Nah, setelah proses, pengiriman kemudian dicoblos, dimasukkan lagi dan logistik kemudian dikirim kembali ke gudang KPU setelah proses pencoblosan dan penghitungan suara itu berarti Iya, ya? iya, Oke. iya. Tentunya dalam hal pendistribusian kita tidak hanya mendistribusikan ke bawah, tapi juga kita memastikan bahwa logistik yang sudah kita distribusikan ke bawah untuk menjamin keamanan berkaitan dengan arsip ini, kita juga mengelola berkaitan dengan pendistribusian balik. Jadi mulai dari TPS, kemudian di PPS, kemudian di PPK, dan kemudian disampaikan ke gudang KPU. Gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Ketua, terima kasih bincang-bincangnya sore hari ini. Siap, sama-sama Pak Imam. Kita akan jumpa lagi pada podcast-podcast berikutnya. Nggih, terima kasih Cak Imam untuk waktunya berbincang-bincang pada sore hari ini. Oke. Baik, teman pemilih semua, logistik salah satu media dalam pelaksanaan pilkada. Karena tanpa logistik pelaksanaan pilkada tidak bisa berjalan. Baik teman pemilih semua, bagi Anda yang suka dengan tayangan podcast KPU Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like dan subscribe channel KPU Kabupaten Nganjuk. Ikuti terus podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa follow akun Instagram, Facebook, X maupun TikTok KPU Kabupaten Nganjuk. Terima kasih, saya Cak Beki. Sampai jumpa pada podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.